Halo, selamat datang kembali di channel Magiskala. Pada video kali ini saya akan menceritakan dua kisah ya, kejadian nyata di kehidupan saya. Karena belakangan ini lagi viral ya, ada sekawanan ular yang menyerbu ke pemukiman penduduk. Itu mengingatkan saya pada sebuah kejadian sekitar tahun 2019. Kejadian masih ada kaitannya dengan ular. Dan kejadian yang kedua tahun lalu, tahun 2020 atau mungkin awal-awal tahun 2021 ya. Silahkan disimak. Oke, jadi kejadian yang pertama, kalau tidak salah ingat, tahun 2019 saat musim hujan tiba ya. Karena di sini pedesaan dan juga masih banyak tanah-tanah kosong yang tidak ditempati, banyak tumbuhan liar, banyak pohon-pohon bambu dan sebagainya ya. Kalau musim hujan biasanya, tidak selalu tapi biasanya ada ular yang bermunculan ya, banyak yang mungkin memasuki rumah-rumah entah itu disadari ataupun tidak disadari. Nah, saat itu, saat musim hujan itu, beberapa kali ada kejadian ular masuk rumah. Nah, entah intuisi saya, entah bagaimana ya, intuisi saya menggerakkan saya untuk melakukan pemujaan kepada salah satu dari dewi dari agama Hindu ya, Dewi Manasa. Dewi Manasa ini merupakan Dewi Manasa ini merupakan dewi para ular ya. Untuk lebih jelasnya sejarahnya ya, biografinya tentang Dewi Manasa silahkan dicek di Google ya. Saya di sini akan fokus menceritakan pengalaman saya. Nah, karena intuisi saya menggerakkan saya untuk melakukan pemujaan kepada Dewi Manasa, saya segera melakukannya. Saya mengikuti energi yang membimbing saya ya. Tapi karena sebelumnya saya sudah pernah riset, sudah pernah membaca tentang Dewi Manasa, disebutkan bahwa Dewi Manasa itu bisa dipuja selain menggunakan patungnya, gambarnya itu juga bisa dipuja menggunakan pohon kaktus. Nah, kebetulan sekali di rumah saya ada pohon kaktus, jadi saya mengambil pohon kaktus itu dan mulai melakukan pemujaan setiap pagi dan sore selama 3 hari berturut-turut. Ya, saya tahu cara pemujaan yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan tradisi atau ajaran umat Hindu ya, karena saya bukan penganut agama Hindu. Saya jadi saya melakukan pemujaannya sesuai dengan ya yang menurut hati saya tepat untuk dilakukan ya. Saya merapalkan mantranya kepada beliau, memohon dengan tulus dan penuh keyakinan. Nah, singkat cerita, saya ada di halaman belakang rumah sedang main sama kucing dan main sama ayam ya. Kemudian saya melihat ular yang cukup besar, mungkin sebesar eh, 2 jari ini ya. Tidak terlalu besar sebenarnya, warnanya coklat, coklat muda dan ada belang-belangnya hitam. Bergerak bebas dia, mau menuju ke pekarangan rumah saya. Tapi ajaibnya, dia tidak berjalan lurus, tapi belok, seolah-olah di depannya itu ada sebuah dinding yang menghalangi. Nah, mungkin kalau bisa di nalar ya, oh mungkin ularnya eh, berubah pikiran dia ya, berubah pikiran dan tidak memang, atau mungkin tujuannya tidak masuk ke pekarangan rumah saya dan sebagainya. Nah, itu mungkin logikanya mungkin bisa seperti itu, tapi saya lebih suka menganggapnya sebagai cara kerja dari Dewi Manasa yang ajaib itu. Oke, sorry ya, tiba-tiba eh, baterai HP saya habis, jadi harus saya cut dulu dan baru bisa melanjutkan videonya saat video ini direkam sore ya. Saya sudah ganti kostum. Oke, kita lanjutkan cerita yang tadi ya. Oke, pengalaman yang pertama, saya mengusir atau melindungi rumah saya dari gangguan ular itu menggunakan energi dari Dewi Manasa ya. Kemudian untuk kejadian yang kedua ini, kalau menurut saya cukup cukup epic karena benar-benar bagaimana ya? Ada memang semacam sudah direncanakan oleh semesta seperti itu ya. Pertama kejadiannya itu eh, Jumat ya. Jumat fajar sekitar jam 5 pagi, mungkin nenek saya yang biasanya setiap pagi itu bersih-bersih kandang ayam itu menemukan eh, satu anak ayam hilang dan satu anak ayam mati. Nah, malam itu eh, fajar ya, nenek saya eh, merasanya dia melihat ada ular yang makan anak ayam, tapi eh, masih belum bilang pada siapa-siapa. Kemudian hari Sabtu, nenek saya menemukan lagi satu anak ayam hilang lagi. Nah, baru dia cerita kalau eh,
dia melihat sendiri ada ular keluar dari kurungan ayam dan pergi. Nah, tapi orang-orang di rumah belum percaya kalau itu adalah ular ya. Mungkin salah lihat karena suasananya masih fajar ya, jam 5 pagi ya. Kemudian mungkin juga itu ayamnya dari awal emang udah sakit ya, udah sakit kemudian mati. Bla 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 bla. Kemudian pada hari minggunya, hari minggunya, karena saya sendiri juga penasaran, saya pergi ke kandang, kemudian berucap di dalam hati, sorry, hari Sabtu sore ya, berarti hari Sabtu sore itu saya pergi ke kandang ayam itu, kemudian saya berucap dalam hati, kalau ular yang datang ke sini adalah ular, sesungguhnya ular, maka biarlah dia datang ke hadapanku. Ya. Tapi kalau dia adalah ular dalam wujud roh, ya berarti ular, entah itu penjelmaan apalah, tolong datanglah ke dalam mimpi saya. Seperti itu saya intensikan. Oke, Sabtu sore, kemudian malamnya baru langsung ya, di sini langsung dia, langsung malamnya saya tidak mimpi, tapi fajarnya sampai fajar saya tidak mimpi. Jadi satu malam itu saya tidak mimpi sampai di hari minggunya ya, hari minggu tidak mimpi. Kemudian pas minggu malam seperti biasa setelah saya selesai aktivitas mau tidur, saya pergi ke kamar mandi, beres-beres, bersih-bersih dan sebagainya. Oke. Jadi malam itu ya, berarti minggu malam saya sekitar jam 9 atau 10 ya, saya sudah beres-beres, saya sudah beresin laptop, saya sudah mau tidur ke kamar mandi, mau biasalah cuci muka, gosok gigi, pipis ya dan sebagainya. Tapi saya mendengar dari kandang ayam itu anak ayam ribut ya. Mereka seperti panik dan menjerit-jerit seolah kesakitan. Kemudian saya masuk masuk ke kandang dan melihat di kurungan anak ayam itu memang ada ular, dan saya tidak tahu itu jenis ular apa, tapi warnanya hitam dan ukurannya mungkin diameternya segini ya. Warnanya hitam dan cukup besar menurut saya itu. Karena dia di situ sedang ini melilit anak ayam ya. Saya buka kandangnya terus saya refleks ngambil balok kayu ya. Saya mau pukul pakai balok kayu, tapi nggak tahu kena atau tidak, tapi ularnya lari. Dan situ saya tergerak dari dalam diri saya, terbimbing untuk melakukan invokasi dan evokasi kepada Astaroth ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin karena pada saat itu posisinya saya sedang ada working dengan Astaroth, jadinya energi dari Astaroth itu sendiri membimbing saya untuk melakukan ritual ya. Kemudian saya melakukan invokasi, saya memanggil Astaroth dengan menyebutkan nama-namanya, bla 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 bla. Kemudian saya juga berafirmasi, menggunakan afirmasi dengan mengucapkan ya. Jadi saya mengucapkan seolah-olah ular itu adalah manusia yang berdiri di hadapan saya ya. Jadi saya bicara dengan sosok yang tidak ada ya. Jadi bicara sendiri sambil menunjukkan jari seperti ini ya. Aku tidak menginginkanmu, pergilah dari sini, aku tidak menginginkanmu, pergilah dari sini, aku tidak menginginkanmu. Semacam itu saya ulang-ulang, pergilah dari sini, aku tidak menginginkanmu. Dalam nama Astaroth ya. Tentu saja saya menggunakan nama Astaroth sebagai penguat dari perintah saya itu tadi. Dalam nama Astaroth, pangeran para ular, penghulu para ular, kemudian raja para ular, Astaroth. Saya menggunakan nama Astaroth untuk memerintahkan si ular ini untuk tidak kembali lagi ke rumah saya atau memangsa ayam-ayam di rumah saya ini. Jadi, pergilah dari sini, jangan kembali, karena aku tidak menginginkanmu, semacam itu ya. Kemudian saya juga menambahkan sedikit ancaman, bisa dibilang seperti itu ya. Saya mengatakan, jangan pernah kembali lagi ke sini. Jika kamu kembali dan aku melihatmu, maka artinya takdirmu adalah mati di tanganku. Saya mengatakan seperti itu. Refleks ya, itu energi dari dalam diri saya membimbing saya seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu nanti apa saya berani membunuh ular itu, saya juga tidak tahu. Yang penting saya mengekspresikan dari energi yang membimbing saya dari dalam itu. Oke, kemudian ritualnya sudah selesai. Dan ajaibnya, atau mungkin memang sudah begitu tertulis ya. Sudah begitu yang tertulis. Kurang lebih 5 atau 1 minggu itu ular nggak datang lagi. Jadi ayam aman, nggak ada gangguan. Tapi ya, tidak tidak aman itu tidak selamanya, karena ternyata si ular ini kembali lagi. Ya.
seolah memang sudah didesain. Jadi seolah sudah didesain ketika dia kembali ke kandang ayam di rumah kami untuk memangsa ya, untuk ambil jatah dia ya. Di situ saya posisinya masih sibuk dengan laptop ya, masih ya intinya masih beraktivitas, masih streaming, masih macam-macam. Di kali ini yang menemukan adalah ayah saya. Ya, ayah saya yang menemukan ular ini sedang mencoba untuk memangsa anak ayam di kandang. Karena yang menemukan ayah saya, artinya si ular ini memang takdirnya ya, takdirnya bukan mati di tangan saya. Seperti itu. Seolah memang sudah diatur. Dan uniknya si ular ini seolah mengerti bahasa manusia. Jadi ayah saya cerita waktu ayah saya berhadapan dengan si ular ini, ayah saya tidak memukul, tidak menggunakan senjata tajam, tidak menggunakan apapun, tapi hanya dia menyediakan ini apa ya, karung karung ya, karung biasa itu, karung bekas beras biasanya, kemudian sama satu ranting, satu kayu atau apa gitu. Terus ayah saya bilang, sini sini sini, masuk ke dalam karung ini, istilahnya seperti itu. Dan anehnya si ular ini bergerak masuk ke dalam karung dengan sendirinya, seolah memang mengerti bahasa manusia. Tapi sebenarnya saya paham di sini ya. Sebenarnya si ular ini tidak mengerti bahasa manusia, tapi mengerti bahasa dari energi dan vibrasi yang dipancarkan oleh ayah saya, yang memang saat itu yang tertulis ya, yang tertulis ular ini selamat, atau memang ular ini karmanya ya, karmanya harus terpenuhi melalui ayah saya, bukan saya. Jadi saya cuma di sini, eh, posisi saya hanya apa ya istilahnya? Ya saya di sini sebagai coba memenuhi peran saya juga. Si ular juga memenuhi perannya. Nah, ayah saya juga memenuhi perannya, dan ayam-ayam yang mati ini juga memenuhi perannya dalam lingkaran ini ya, apa? Drama ini, permainan ini yang sudah disetel oleh semesta. Jadi si ular ini kemudian lanjut lagi ya, si ular ini masuk ke karung, kemudian dilepaskan ke tempat yang agak jauh dari rumah. Dan setelah itu si ular udah nggak balik-balik lagi. Jadi memang eh, takdir, bisa dibilang mungkin takdir dari si ular ini mendapatkan mungkin saja pembebasan atau pencerahan dengan bantuan dari ayah saya, yang eh, ya pasti mungkin energinya itu match ya, energi antara ayah saya dengan energi si ular ini nyambung, makanya bisa bisa terjadi seperti itu. Dan bahasa vibrasi itu kan tersampaikan kepada si ular ini, dan si ular ini juga, biarpun wujudnya itu ular ya, tapi dia ini juga memiliki kesadaran, dan kesadaran itu merekam segala hal yang terjadi di sekitarnya. Seperti itu. Nah, sedangkan saya kemungkinan karena saya saat itu melakukan networking dengan Astaroth, jadi mungkin Astaroth eh, membuat saya melakukan ritual invokasi dan sebagainya, dan menghadapkan saya pada situasi seperti itu agar potensi yang ada di dalam diri saya itu terbangkitkan, dan saya semakin yakin dengan diri saya sendiri, semakin yakin dengan kekuatan saya sendiri. Seperti itu. Oke, itu tadi kisahnya, semoga bisa menjadi referensi. Oh ya, itu semoga bisa menjadi referensi di mana kalau kalian mau melakukan eh, ritual perlindungan ya, melindungi rumah dari mungkin serbuan ular, kan bisa mengakses energi Dewi Manasa atau Astaroth seperti yang saya lakukan ya. Dewi Manasa, kemudian Astaroth. Kemudian yang lainnya kalian bisa mengakses energi dari Archangel Ariel, karena Archangel Ariel itu merupakan malaikat dari alam liar. Jadi beliau adalah malaikat yang mengurus hutan-hutan, hewan liar dan sebagainya, kehidupan alam liar intinya ya. Kemudian selain malaikat Ariel, malaikat agung Ariel, bisa juga kalian mengakses energi dari Dewa Kernunos, karena Dewa Kernunos ini dewa hutan alam liar ya, jadi berhubungan semua dengan alam liar. Dewi Artemis juga bisa, kemudian Dewi Hekate, karena Dewi Hekate memiliki julukan sebagai Drakaina atau naga betina atau ular betina ya, yang merupakan uh, penghulu para ular ya. Bisa, itu kalian juga bisa menggunakan energi Dewi Hekate untuk melindungi rumah kalian dari serangan ular. Lainnya, kalian bisa menggunakan energi dari Dewa Shiva. Nah, Dewa Shiva juga termasuk dewanya alam liar dan hewan-hewan buas ya. Nama Dewa Siwa sebagai penguasa alam liar, sebagai penguasa binatang itu disebutnya Pasupati ya. Pasu itu makhluk hidup, Pati itu tuan ya, dari tuannya makhluk hidup.
Mungkin ada yang lainnya, kalian bisa cari di internet sebagai referensi lain, tapi ini ya sekedar yang saya tahu, yang saya berikan seperti ini. Oke, itu tadi sharingnya, semoga bisa jadi referensi, bisa jadi masukan. Sampai jumpa di video saya yang lain.